Gen Z itu kan cenderung apatis gitu ya, anti terhadap politik, apa sih politik-politik itu. Kemudian ini generasi yang lemah. Nah setelah saya berinteraksi dengan mereka, itu sebenarnya nggak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi imajinasi akan kesuksesan, kemudian umur 30 dia sudah punya rumah sendiri, udah berkeluarga, menikah, begitu ya. Jadi cita-cita imajinasi yang ideal akan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Nah sekarang itu kan ya kita menganggap ideologi apalah, ideologi buang aja lah ke tong sampah itu kan, nggak penting kan, nggak penting banget kan. Nggak ngasih makan. Nggak ngasih makan orang kan. Kita adalah produk dari hasil krisis ekonomi 98. Artinya orang tua kita yang lahir 2 atau 3 generasi di atas kita itu hidup dalam kondisi yang relatif sulit. Stabil. Sulit justru. Oh sulit. Karena krisis ekonomi tadi. Kan kampus itu kan temboknya tinggi-tinggi, gedungnya juga tinggi-tinggi, ilmunya juga seolah-olah tinggi gitu kan, sesuai dengan gedung-gedung yang dibangun di kampus. Nah tapi ilmu yang tinggi itu seringkali ada gap dengan masyarakat. Tapi ketika diolah dalam bentuk tulisan, jurnal, artikel, justru malah nggak bisa dibaca oleh masyarakat. Ya, semuanya kembali lagi bersama kita di podcast Duara. Ya, kembali lagi sama aku Apau dan saya ya. Pada hari ini ya kita kembali lagi untuk berbincang-bincang santai, membahas isu-isu hangat yang sedang panas di kalangan remaja-remaja Indonesia. Asik. hangat apa panas sih? Wah, hangat sama panas ya 11-12 lah ya. Agak ya panas sedikit lah ya. Kita hari ini ya ditemani sama kentang goreng dan kopi-kopian untuk biar bisa lebih santai dan enjoy, lebih relax gitu kan kalau bahasa kata Gen Z. Nah itu dia kan ngomongin tentang Gen Z ya. Ini emang lagi di isu kita pada perbincangan hari ini ya tentang Gen Z. Ya, Gen Z-nya ini terfokus pada gerakan sosial gitu ya. Dan kita juga melihat gitu kan, akhir-akhir ini banyak lah ucapan-ucapan pemerintah, kebijakan pemerintah itu kan yang didengar telinga orang-orang pada umum kan kayak kesel gitu loh. Jadi panas kita ngedengerinnya gitu. Nah, terlebih lagi ya di mahasiswa di universitas seluruh Indonesia kan mayoritas adalah ya Gen Z kan. Jadi yang otomatis ya turun ke lapangan itu yang demo-demo, ke jalan, aksi ya kan otomatis ya Gen Z karena mayoritas di kampus-kampus seluruh Indonesia itu ya Gen Z. Makanya kita hari ini mau ngebahas tentang Gen Z dan juga gerakan sosialnya. Jadi di sini kan Gen Z itu kadang suka diidentikan sama apa ya, generasi lemah gitu. Generasi lemah, generasi cengeng. Sandwich, strawberry. Terus nah, karena ngomong-ngomong Gen Z gitu, kita pasti bakal bincang banyak gitu yang dimana banyak banget nih media yang nyorotin Gen Z gitu. Gen Z itu kayak gimana, Gen Z itu seperti apa gitu. Nah tapi di podcast kita kali ini yang akan menemani kita 30 menit ke depan lah ini ada Mas Adi Susilo. Wih. Mas Adi. Jadi di sini Mas Adi Susilo ini sebagai dosen muda, Mas Adi juga sebagai Gen Z. Jadi ya seenggaknya kita bakal ngobrol Gen Z langsung dengan Gen Z juga. Narasumber kita Gen Z langsung. Iya. Di sini kan Mas Adi sebagai dosen pasti sering lah berhubungan dengan mahasiswa yang notabene-nya Gen Z juga gitu. Jadi kita penasaran nih sedikit ngelihat Gen Z yang ngajar Gen Z gimana gitu Pak. Gimana perasaannya gitu loh. Gimana Mas Adi selama jadi dosen? Ya sebenarnya pengalaman saya mengajar itu kan masih fase-fase awal ya. Jadi saya menjadi dosen, sebenarnya statusnya dosen tidak tetap. Jadi masih 1 semester ini, kemudian di tahun-tahun sebelumnya ya pengalaman saya mungkin hanya sebagai asisten dosen ataupun peneliti. Nah kalau ditanya tentang pengalaman, sebenarnya saya melihat Gen Z sendiri itu apa ya, sebenarnya nggak serumit yang kita bayangkan ketika interaksi dengan mereka ya. Jadi mereka juga masih punya
apa namanya semangat belajar yang menurutku juga nggak kalah dengan generasi-generasi sebelumnya. Generasi tua. Ya, generasi yang lebih tua lah katakanlah begitu. Kemudian terkait posisi ya, kan saya otomatis kalau mengajar kan ada di depan kelas, nah mereka di hadapan saya begitu. Sebenarnya pengalaman saya sih, saya berusaha untuk mempraktekkan model pembelajaran yang inklusif lah, katakanlah begitu. Dan setara, ya inklusif dan setara. Jadi lebih menerima perbedaan pendapat dan justru saya akan lebih menghargai ketika teman-teman punya pendapat yang berbeda begitu ya dengan apa yang saya katakan. Kemudian dari sisi aturan pun juga nggak terlalu banyak, nggak terlalu ketat mungkin ya. Karena nggak mau diatur ya Genzi. Ya mungkin begitu. Sebenarnya tergantung ini sih komitmen ya, komitmen atau kesepakatan di awal. Jadi ketika misalnya saya lah katakanlah sebagai pengajar, nah itu memang harus komitmen kira-kira apa sih keputusan yang atau kebijakan di kelas gitu ya, yang disepakati sejak awal. Ketika saya menghormati itu sampai akhir, maka Gen Z ini teman-teman yang saya ajar katakanlah begitu, itu juga akan menghormati gitu. Jadi akan konsekuen. Tapi ketika misal saya sendiri yang misalnya telat atau apa ya yang lebih sering mungkin telat ya, penyakitnya dosen. Mungkin begitu. Nah itu justru Gen Z-nya pun juga akan responnya apa namanya Males-malesan gitu. males-malesan gitu. Jadi tergantung dengan komitmen di awal apakah itu bisa dihormati atau tidak. Jadi kurang lebih ada berapa tadi? 3 ya. Ya akan lebih setara itu karena kita di generasi yang sama, Gen Z. Kemudian ya mungkin dari saya sendiri juga akan mempraktekkan pembelajaran yang inklusif. Kemudian ya tergantung dengan komitmen. Komitmen di masing-masing personal yang ada di kelas. Terutama ya antara dosen dan mahasiswa. Begitulah. Sebenarnya kalau Gen Z-nya sendiri gitu, mungkin respon kebiasaan yang di kelas itu terhadap kebijakan-kebijakan Mas Adi itu gimana? Apakah sebenarnya sepakat, jadi lebih seneng gitu, atau berontak malah, jadi ngegampangin gitu kan istilahnya? Iya, bisa jadi begitu. Artinya di setiap personal ini kan mereka juga punya karakter yang berbeda-beda. Ya. Ada yang memang sudah sejak awal ketika masuk kuliah itu yang males-malesan, ada yang juga ambisi. Nah, memang itu jadi keterampilan khusus sih yang saya juga masih belajar ya sekarang ya. Kira-kira di dalam kelas sendiri bagaimana formulasi yang pas ya untuk melihat perbedaan background, perbedaan latar belakang, perbedaan karakter, menyesuaikan dengan kebutuhan kelas dan bagaimana kita ini sesama Gen Z yang ada di kelas tersebut itu bisa tumbuh bareng gitu. Jadi relatif ya dalam satu sisi memang kita harus tegas. Kita harus tegas. Ketika misal dari respon mahasiswanya sendiri yang sering telat, padahal kesepakatan kelas itu misalnya 15 menit maksimal untuk telat ya, maka ya sanksi itu terpaksa harus dilakukan. Gitu. Jadi harus tegas juga. Konsep utamanya itu belajar bareng gitu. Ya, belajar bareng. Kan itu substansi dari pendidikan kan. Jadi harus setara tumbuh gitu. Iya, karena semua tempat adalah sekolah. Semua orang adalah guru gitu kalau katanya Ki Hajar Dewantoro. Jadi bukan berarti Mas Adi ini sebagai dosen merasa lebih pintar gitu daripada mahasiswanya gitu. Enggak pernah. Tapi ngeliat Mas Adi ini kan sering banget ya bersinggungan sama Gen Z secara langsung gitu lah. Dan ada posisi yang membedakan gitu seringkali gitu. Dari perspektif sebagai dosen gitu, dosen skena Gen Z, bangun muda. Cool. Dosen kece. Ngeliat misal nih akhir-akhir ini kan banyak banget problematik pemerintah gitu. Iya. Nah, Mas Adi sendiri sebagai dosen ngeliat mahasiswanya tuh responnya kayak gimana gitu terhadap kebijakan pemerintah gitu. Karena kan akhir-akhir ini Gen Z selalu sering dikaitkan sama hal-hal yang kayak sukanya yang cengeng lah gitu. Terus Gen Z ini banyak mau tahu gitu, banyak mau kayak gitu. Menarik nih pertanyaannya.
Iya, memang benar. Selama ini kita mengenal Gen Z itu kan cenderung apatis gitu ya, anti terhadap politik. Apa sih politik-politik itu? Iya. Dalam artian politik secara luas ya, bukan politik praktis ya. Kemudian ini generasi yang lemah. Nah, setelah saya berinteraksi dengan mereka, itu sebenarnya nggak sesederhana yang kita bayangkan tadi, asumsi-asumsi tadi. Jadi mereka ini sangat melek politik sebenarnya. Nggak politis berarti. Sangat politis. Mereka ini sangat politis. Karena juga pengaruh media sosial ya, pengaruh media sosial, kemudian isu terkait politik itu di media sosial juga terus-terusan ada gitu ya. Belum selesai isu yang satu itu sudah ada isu yang lain. Jadi justru mereka ini sangat kaya akan pemahaman tentang isu-isu politik yang beredar ya, informasi politik yang beredar di media sosial. Dan itu seringkali menjadi bahasan di kelas. Buat diskusi gitu. Ya benar, karena ya salah satu metode yang saya pakai pun juga, saya juga akan berangkat ya, pembelajarannya itu juga akan berangkat dari apa yang mereka ketahui terlebih dahulu. Oh, berarti kayak dipantik gitu ya? Ya, misalnya isunya tentang A gitu ya, tentang misalnya soal tunjangan DPR, atau isu tentang MBG, atau isu tentang food estate. Nah dari situ dulu dipantik. Nah itu baru pembelajaran itu akan berjalan. Gitu sih. Lebih efektif gitu ya? Lebih efektif. Justru dari isu yang mereka ketahui. Kalau langsung misalnya dari teori, wah ini teorinya bermasuk, ini teorinya. Ngantuk ya? Wah, itu Males berat itu. Bahasa-bahasa apa itu, bahasa luar negeri gitu. Iya betul. Jadi akan sulit. Iya, tapi sebenarnya nih Mas ya, itu kan Mas Adi kan ngajar di banyak fakultas kan ya. Nah, sebenarnya apakah mahasiswa tiap fakultas nih sama aja gitu terkait melek politiknya atau terkait isu-isunya, apa sebenarnya berbeda-beda gitu? Ada yang misal fakultas ini lebih melek, fakultas ini lebih males, itu apakah ada perbedaan nggak sih di antara Gen Z itu? Setelah saya amati sebenarnya relatif sama. Relatif sama. Meskipun dia background-nya katakanlah eksak gitu ya. Tek-tek gitu ya, sosum. Atau teknik gitu, atau yang background-nya kedokteran. Itu mereka juga melek politik. Dibanding misalnya ya teman-teman yang sosial humaniora, nah itu kan udah jelas ya, karena ya relatif sama jawabanku, lagi-lagi itu. Jadi mungkin karena pengaruh media sosial ya, bayangkan ya, Gen Z itu kan menghabiskan waktu yang cukup banyak menghabiskan waktu yang cukup banyak di media sosial setiap harinya. Scrolling, TikTok. Kali online. Itu bisa berjam-jam loh. Dan lagi-lagi isu yang mereka konsumsi di media sosial, misalnya sehari itu bisa scroll 100 postingan atau 100 reels gitu ya, pasti ada isu politiknya itu. Gitu. Lagi kan sekarang udah banyak akun media sosial kan yang ngebahas tentang kayak gitu. Banyak juga yang speak up juga kan di media sosial gitu. Iya. Jadi secara garis besar mungkin Gen Z ini kelihatannya apolitis gitu, tapi padahal mereka itu yang cukup aktif gitu ya dalam mengkonsumsi berbagai informasi gitu. Cuman kadang emang medianya ya Mas yang suka nge-framing Gen Z gitu. Iya. Tapi mereka juga cukup paham kok mana informasi yang hoax atau enggak. Biasanya mereka juga memverifikasi minimal ke teman-temannya biasanya. Ada juga yang menanyakan apakah ini informasi yang benar secara langsung di kelas ya. Itu juga pernah. Oh berarti sering gitu nanya tentang isu ini benar nggak sih Mas kayak gitu. Gitu. Seru berarti ya di kelas bareng Gen Z. Seru. Berarti, tapi sebenarnya ya kenapa kalau kita tuh melihat di media sosial tuh Gen Z ini di framing sebagai kayak sandwich generation atau sebagai generasi yang ya malas-malasan lah gitu ya, takut-takutan atau cengeng, itu kenapa bisa terframing kayak gitu ya di media sosial Gen Z? Kenapa ya? Ya mungkin ya memang iya ya, ada setidaknya riset yang menunjukkan setiap generasi itu ada perbedaan. Ciri khasnya Ada ciri khas, karakternya berbeda-beda itu.
Misalnya yang generasi yang lebih tua itu cenderung ketika belajar lewat cara-cara yang lebih konvensional atau tradisional itu ya. Kalau Gen Z berarti pakai cara-cara yang populer, ya yang modern gitu. Tapi secara umum menurutku Gen Z nggak selemah yang kita bayangkan kok. Jadi ya setelah aku ya interaksi banyak dengan mereka sebenarnya apa ya, ya relatif kuat juga, relatif kuat. Tapi mungkin kalau saya membacanya sih dalam aspek yang lebih struktural ya. Kita bisa awali dengan minimal 2 atau 3 generasi di atas kita, yang artinya itu adalah orang tua kita gitu ya, orang tua Gen Z. Nah, kira-kira kan generasinya lahir di tahun 70-an ya, 2 atau 3 generasi di atas kita. Nah, itu kan memang kebanyakan ya Gen Z itu lahir, hidup itu ya, tumbuh di dalam situasi yang memang krisis ekonomi, krisis politik. Setidaknya tahun 98. Gen Z generasi awal gitu ya. Ya, Gen Z awal lah. Tapi krisis meskipun 98, dampaknya itu kan terus-terusan ya. Iya. Ke bawah ya. Nah, dampaknya kan ke bawah juga. Artinya nggak hanya mendekati tahun 98, 99 atau tahun 2000, tapi di setelahnya pun itu masih dampak dari krisis itu juga masih dirasakan. Nah, itu juga yang akhirnya mempengaruhi pola pikir Gen Z selain dari aspek media sosial ya. Mungkin tahun 2011 ke atas itu yang sangat masif perubahan teknologi informasi. Nah, namun dari situ, dari ya kita adalah produk dari hasil krisis ekonomi 98. Berat nih. Tertempat. Wah, ini lama. serius, ini pengamatan saya ya. Nah, artinya orang tua kita ini, orang tua kita yang lahir 2 atau 3 generasi di atas kita itu hidup dalam kondisi yang relatif sulit. Stabil. Sulit justru. Oh, sulit. Karena krisis ekonomi tadi. Saya saya mengembangkan hipotesa ini ya. Itu sebenarnya dari interaksi yang sederhana dengan ibu saya. Dia menjelaskan lewat cara-cara yang sangat dekat dengan kehidupan mereka di zaman dulu. Dulu ketika orang tua saya menikah, anjay. Ketika orang tua saya menikah, itu di Jakarta demo besar-besaran, banyak mahasiswa yang mati. Kemudian ketika saya beli konsumsi untuk pernikahan, itu roti kalengan mungkin ya, kongguan atau apalah, itu tiba-tiba ukurannya kecil-kecil. Dia menjelaskan dengan cara yang sederhana dan harganya mahal. Gitu. Jadi mereka menjelaskannya dengan cara sederhana. Artinya apa? Dampak dari krisis itu juga terjadi di seluruh kehidupan kita gitu. Bahkan lewat hal-hal yang mungkin menurut kita sederhana ya. Dari harga bahan pokok, dari makanan yang kita konsumsi, dari kebutuhan kita sehari-hari yang lain ya, sandang, pangan dan lain sebagainya. Nah, dari situ banyak generasi tadi di atas kita, yakni ibu dan ayah kita, itu yang terdampak di krisis. Misalnya apa dampak dari krisis? Mereka pindah dari desa ke kota. Padahal di kota juga nggak karu-karuan, apa sih pekerjaannya itu juga nggak jelas. Jadi mengadu nasib lah ya istilahnya ya. Di kota atau banyak juga yang merantau ke luar negeri. TKW. Iya, TKW, TKI itu banyak. Nah, ya itu terjadi di di orang tua kita ya. Sehingga daya tahan dan daya tumbuh mungkin ya. Gen Z itu juga tumbuh lebih baik. Enggak justru lebih baik gitu. Enggak justru lebih baik. Istilahnya dari asupan makanannya juga ya situasi krisis kan artinya mahal gitu ya. Kebutuhan pokok mahal, sulit. Ya seadanya, makan kita seadanya. Mungkin kan dulu nggak ada kayak sekarang kan ada MBG kan ya. Sekarang gizinya terpenuhi ya. Insya Allah lah. Insya Allah terpenuhi. Generasi Mas. Nah sebenarnya sama, dulu pun juga mirip situasinya.
Tapi soal pemenuhan gizi saya rasa juga nggak terlalu terjamin dulu itu di awal tahun 2000 ya atau awal abad ke-21 ini. Sehingga Gen Z ini dia tumbuh dalam situasi yang tidak stabil justru. Sehingga menghasilkan generasi yang cemas. Generasi yang cemas ya. Mungkin ibarat dua mata pisau lah, apa istilahnya? dua mata pisau. Ibarat koin lah ya, koin. Di satu sisi dia ini bisa dibilang kuat, di sisi yang lain bisa jadi mereka juga lemah. Jadi si pertumbuhan tumbuh kembang mereka ketika masih kecil itu juga mungkin aspek gizinya juga belum terlalu terpenuhi ya. Karena daya kembang anak itu kan beda-beda. Daya kembang otak itu kan bisa dinilai dari berapa tahun pertama ya? Dari makanan kan. Mungkin sekitar 10 tahun ya usia anak. Itu kan daya kembang otak kan berkembang gitu. Harusnya idealnya kan begitu. Nah, tapi Gen Z ini tumbuh berkembang dalam situasi yang tidak ideal. Tidak ideal. Jadi mereka ya tadi ibarat dua wajah koin ya. Di satu sisi bisa dibilang mereka kuat, di satu sisi yang lain bisa jadi mereka lemah. Berarti sebenarnya kayak kelihatannya di luar nih kuat, tapi di dalam tuh ada sisi rapuhnya gitu. Iya mungkin bisa jadi gitu sih. Berarti benar nih kadang ya framing media gitu. Tapi meskipun nggak segampang itu ya, nggak sebenarnya salah lah ya. Berarti kompleksitas situasi politik, ekonomi itu juga mempengaruhi lah daya pikirnya Gen Z juga gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya aku mau nanya ya Mas, sebenarnya kalau di fakultas ini dinamika itu kan mungkin terkait melek isu dan politik ya. Mungkin karena dibantu media sosial, mereka kan jadi wawasannya jadi terbuka gitu ya. Nah, kalau dari mungkin mahasiswa-mahasiswanya Mas Adi gitu, apakah terkait gerakan sosial yang langsung kayak seperti aksi nyata atau demo atau kayak bersuara, itu apakah sebenarnya mereka tuh memiliki semangat atau spirit yang tinggi gitu? Iya, sebenarnya punya. Saya merasa punya ya. Bentuknya kurang lebih ada dua. Ada yang aksi tidak langsung dan aksi langsung. Jadi gitu. Jadi Anabel ini. Analisis gembel. Analisis gembel. Nah, yang tidak langsung ini biasanya mereka yang sering dibincangkan, kita nggak perlu kok turun jalan. Kita nggak perlu ekspresi langsung turun ke jalan. Ya cukup lewat media sosial itu kan sudah cukup efektif gitu, untuk mempengaruhi opini publik gitu. Ada yang pendapatnya begitu, ada lagi yang berbeda. Kita kebebasan ekspresi itu kan kita harus memahami dalam banyak bentuk gitu. Entah itu yang tidak langsung ataupun yang langsung. Nah, saya melihat pola Gen Z setidaknya sejak 2019 ya. Itu mereka relatif mau gitu ya. Ada kemauan untuk melakukan gerakan sosial lewat cara-cara yang langsung. Misalnya ya turun ke jalan, turun aksi, terlibat dalam aksi massa. Nah, mereka terbuka gitu. Dan banyak dari Gen Z itu yang memang turun jalan dalam situasi tertentu. Cukup aktif berarti ya? Cukup aktif. Nah, namun aspirasi yang mereka ekspresikan itu cenderung berhenti pada kemarahan. Ya kan gitu kan biasanya ya. Jadi, wah, negara iki remuk wis. Aku kudu mudun aksi iki. Nah, misalnya begitu ekspresinya. Nah, baru mereka karena marah ini kan terprovokasi ini di media sosial, terprovokasi, ada seruan aksi di mana-mana, di nasional ada, di daerah ada, wah di Malang ada ini misalnya begitu. Nah, akhirnya mereka ikut. Nah, apa yang menggerakkan mereka ya marah tadi. Sekedar marah. Setelah selesai marah, ya mereka kembali ke rutinitas harian mereka lagi. Jadi mandek ya? Mandek. Nah, seringkali begitu polanya. Bisa jadi ini pendapatku salah ya, tapi bisa ditanggapi. Berarti kayak tentatif banget ya, kalau misalnya isu yang kayak buat mereka kesel banget gitu, baru langsung berbondong-bondong turun gitu. Iya, betul. Berarti kayak
apa ya, kayak misal isu UKT gitu kan, itu kan lumayan banyak ya. Langsung turun semuanya. Tapi giliran itu ada permain dari kebijakannya, mereka diem aja gitu. Ya karena kemarahannya tuh udah berhenti gitu. Udah berhenti. Ya secara kuantitas saja bisa terbukti ya. Misal contohnya aksi undang-undang TNI atau Omnibus Law, itu masanya bisa ribuan. Tapi 2 minggu setelah itu ketika aksi Kamisan, itu masanya cuma 3 orang misalnya. Ya karena gak terpatik buat marah gitu ya. Wah iya itu, masanya cuma 10 orang gitu, atau 15 orang. Kan itu ya setidaknya itu bisa membuktikan tadi loh, perkiraan saya. Perkiraan saya bahwa wah ini sekedar marah berarti baru mereka turun. Seharusnya misal tidak sekedar marah ya, artinya memang ada aspek politisnya, mereka paham gerakan sosial harus dibangun pelan-pelan dan berkembang. Itu kan harusnya bertambah kan. Dari yang 10 orang menjadi 20 orang, menjadi 40 orang, menjadi 100 orang. Nah, ini enggak kan yang terjadi. Yang terjadi kebalik ya. Kebalik. 1000 gitu. Terus jadi 10. Ya. Tapi Gen Z ini kan cukup ini ya Mas. Jadi sorotan media juga waktu pas perhara Agustus kemarin gitu ya. Di beberapa negara juga ternyata mayoritas yang aktif di gerakan sosial itu Gen Z gitu. Sampai banyak kan ya di negara-negara lain juga Gen Z ya. Dibilang gerakan anak muda gitu kan. Jadi sebenarnya ngelihatnya juga ternyata Gen Z ini nggak seapolitis itu gitu, nggak selemah itu ya. Lagi kayak yang kemarin kasus yang di Bulgaria kan, itu yang demonstrasi kan mayoritas Gen Z kan, yang berhasil nurunin Perdana Menterinya. Itu kan cukup cukup kelihatan lah gitu ya. Gen Z ini cukup gede lah pengaruhnya. Kekuatan gitu juga ada sebenarnya Gen Z, nggak lemah-lemah. Betul. Di Indonesia saja misalnya generasi muda ya, menurut ya ini indikator BPS kalau nggak salah itu antara 16 sampai umur 30 tahun. Itu secara kuantitas jumlahnya memang cukup besar. 20% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia. Artinya sekitar 60-an juta orang. Nah, kemudian gerakan yang muncul itu situasi hari ini kan memang membuat Gen Z itu dalam posisi yang terhimpit. Nah, saya mengutip salah satu ahli ini. Jadi dia nyebutnya gini, Gen Z ini dia adalah dalam konteks sejarah ya, dalam pelajaran sejarah, Gen Z ini adalah satu generasi yang dapat mengakses pendidikan yang tinggi sampai ke perguruan tinggi lah, begitu. Namun di satu sisi juga menjadi generasi yang paling terlilit utang. Nah, terlilit hutang. Nah, itu bisa kita maknai banyak ya. Jadi dia dihadapkan pada kondisi yang mereka sebenarnya ingin naik kelas, gimana naik kelas? Dia punya aspirasi sosial. Dia punya aspirasi sosial. Jadi imajinasi akan kesuksesan, kemudian umur 30 dia sudah punya rumah sendiri, udah berkeluarga, menikah, begitu ya. Jadi cita-cita, imajinasi yang ideal akan kehidupan yang gemah ripah loh jinawi. Kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai leluhur, nilai-nilai Pancasila itu juga ada gitu. Jadi dia punya aspirasi yang besar terhadap kehidupan, cita-cita kehidupannya ke depan. Namun ya kondisi sosial hari ini itu tidak mendukung gitu. Kondisi konkret kondisi sosial hari ini itu justru malah banyak membuat Gen Z itu semakin menderita gitu sederhananya. Jadi situasi Gen Z sekarang ini dalam posisi yang terhimpit. Aku pengen sukses, hidup sukses. Tapi di satu sisi teman-temanku yang lain yang punya privilege lah katakanlah begitu, justru pakai orang dalam, praktek-praktek nepotisme justru malah ada berkembang. Nah, itu yang justru membuat Gen Z itu semakin posisinya terhimpit, kemudian terombang-ambing gitu posisinya. Begitu. Cemas. Generasi cemas. Berarti ini kan Mas Adis sebagai dosen juga pengamat sejarah juga gitu. Ada
ada perbedaan nggak sih Mas ngelihat apa ya generasi muda di apa ya sebelum reformasi gitu sampai sekarang gitu setelah reformasi, karena kan kondisinya tuh kondisi politiknya juga berbeda gitu. Jadi sebagai pegiat sejarah nih ada kelihatan ciri khasnya gak? Ya saya penghobi saja. Penghobi. Ya hobi baca buku sejarah aja. Dalam yang pertama ya dalam konteks gerakan sebenarnya polanya mirip. Kita mengenal hari ini sebagai gerakan rimpang lah ya. Rimpang ibarat kayak tanaman jahe gitu ya. Yang Rhizoma. Ya rhizoma ya, tanaman rhizoma jahe yang dia kecil-kecil gitu ya, tapi terhubung satu sama lain. Nah itu sebenarnya dalam konteks sejarah juga terjadi kok menjelang 98. Setidaknya di akhir tahun 80-an sampai awal tahun 90-an. Kemudian dari yang bentuk gerakannya itu rimpang, pohon jahe ini. Jahe pohon apa bukan ya? Tanaman. Rhizoma. Punya daun nggak itu? Enggak. Punya lah. Nah kemudian menjelang 98, gerakan sosial itu menjadi pohon yang kokoh. Menjadi pohon yang kokoh. Nah polanya sama. Jadi gerakan itu ya akan cair, mungkin di awal-awal juga cair, kemudian kedepannya pun juga akan semakin kokoh, menjadi pohon yang kokoh. Awalnya tunas dulu kecil, lalu jadi pohon nih. Menjadi pohon itu. Pohon-pohon kecil yang nyatu gitu. Iya, yang menyatu menjadi pohon yang besar. Gitulah. Polanya berarti sama gitu ya? Polanya sama. Kemudian apa yang menjadi kekurangan juga, kalau saya pernah belajar itu ya ke senior. Senior. Abang-abangan diri. Enggak lah, di buku. Di buku. Nah setidaknya apa yang kurang hari ini, biasanya kan kritiknya nggak jauh-jauh dari dua hal. Ini masih di konteks gerakan sih. Yang pertama adalah gerakan yang cenderung reaktif, kemudian gerakan yang cenderung fragmentatif. Apa itu Bang? Terpecah. Berat ini kata-katanya. Berat ya. Bahasa abang-abangan. Iya, reaktif itu baru terprovokasi ketika, wah ini ada isu yang besar, baru muncul reaksi. Reaksinya tiba-tiba gitu ya. Kemudian yang kedua adalah gerakan yang terpecah-pecah. Nah itu, saya baca-baca di buku sejarah. Di buku sejarah setidaknya itu ada satu hal yang menjadi kekurangan Gen Z. Terutama adalah di aspek nilai. Nilai-nilai. Prinsip. Asas, apalagi. Anggaran dasar, enggak bukan lah. ADART. Atau kita bisa menyebutnya sederhananya sebagai ideologi. Nah sekarang itu kan ya kita menganggap ideologi apalah, ideologi buang aja lah ke tong sampah itu kan, nggak penting kan, nggak penting banget kan. Nggak ngasih makan orang kan. Tapi itu menjadi hal yang penting dalam pelajaran sejarah itu. Gerakan ya. Ideologi itu menjadi hal yang penting untuk bisa menopang gerakan karena terkait dengan keberlanjutan ya, dengan arah gerak ya, arah gerak bangsa, arah gerakan. Jadi itu pasti ada yang menopang, ada basisnya. Apa itu sederhananya ya ideologi, dan kita seringkali itu melewatkan itu semua. Kemudian pola-pola kampanye. Kita melihat generasi muda di Indonesia pada awal abad ke-20 ya, 1920-an, 1911 sampai ya setidaknya tahun 1926 lah ya. Nah itu kan mereka juga ditopang oleh ideologi. Perdebatannya kan ideologi kan. Sampai setidaknya tahun 1965 itu kan perdebatannya ideologi. Kiri kanan tengah atas bawah atas bawah. Nah perdebatannya kan ideologi kan, ideologis banget itu perdebatannya generasi muda zaman dulu ya. Nah beda dengan sekarang, jadi kayaknya nggak ada ya tendensi ideologis tertentu kan. Kalau sekarang kan ya nyari panggung aja kan Pansos. Nah iya betul itu sih. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah peran dari massa. Jadi seringkali gerakan yang dibangun oleh Gen Z itu kan elitis. Kritiknya kan begitu.
Ya bisa terbukti lah dengan kampus itu kan temboknya tinggi-tinggi, gedungnya juga tinggi-tinggi, ilmunya juga seolah-olah tinggi gitu kan, sesuai dengan gedung-gedung yang dibangun di kampus. Nah tapi ilmu yang tinggi itu seringkali ada gap dengan masyarakat. Nah itu penilaian orang luar, ya penilaian dari buku-buku itu kan elitis kecenderungannya. Nah sehingga padahal kalau kita mau jujur ya, ilmu itu kan juga kita dapatkan dari masyarakat kan risetnya. Penelitian itu juga di masyarakat. Jadi subjek penelitian. Subjek penelitian juga masyarakat. Tapi ketika diolah dalam bentuk tulisan, jurnal, artikel, justru malah nggak bisa dibaca oleh masyarakat. Bahasanya akademis. Ironis gitu yang Ironis, ya. betul. Mahasiswa harusnya gini, tapi malah jadi ada tembok yang memisahkan barriernya gitu. Ya, artinya apa? Dalam konteks gerakan, ilmu yang didapat di perguruan tinggi, ya kita nggak bisa memungkiri lah banyak aktor gerakan itu juga berasal dari Gen Z, kemudian dia punya kemewahan untuk bisa mengakses pendidikan ya, di pendidikan tinggi ya. Nah, dia tidak melibatkan peran dari massa yang luas. Ya, katakanlah buruh, tani, rakyat miskin kota lah ya, massa yang luas. Kan itu, ya kan, massa yang luas. Massa yang luas. Jadi nggak hanya terbatas dari Gen Z sendiri, kalau menurutku ya. Akhirnya banyak justru semacam sinisme atau cemoohan, itu apa sih yang dibela misalnya? Undang-undang apa sih? Yang kebutuhanku, misalnya kebutuhanku adalah makan, upahku bisa naik gitu kan. Kan apa buruh kan begitu yang dibutuhkan. Nah itu yang saya maksud terlepas dari peran massa. Basis massanya ini nggak ada sehingga gerakannya ini rapuh ya, gerakannya rapuh. Nggak solid lah gitu ya. Ya ini berbeda ketika ya pelajaran sejarah lagi ya. Dulu menjelang 1920-an, ya sekitar 1920-an, itu kan keterlibatannya luas, masanya luas. Oke lah kita mengenal Budi Utomo, kita mengenal Perhimpunan Indonesia PI, itu adalah elit-elit pribumi dari kalangan bangsawan yang bisa kuliah di Belanda, di Eropa, itu mendapat ilmu pengetahuan Eropa, kan begitu ya. Nah, tapi yang ada di Indonesia sendiri, itu kan juga melibatkan peran dari massa. Massa yang luas. Siapa contohnya? Kan kita sering ya, kalau teman-teman baca di banyak buku sejarah tentang gerakan itu, mereka juga melibatkan buruh. Serikat Buruh Kereta Api, ya, Serikat Buruh Perkebunan, itu kan juga mereka libatkan. Bahkan Serikat Buruh kapal itu juga dilibatkan. Jadi itu yang menurut saya kurang ya, menurut saya kurang. Itu yang membedakan ya antara gerakan kita bisa mendapatkan pelajaran dari sejarah untuk bagaimana cara kita memandang masa depan, mungkin itu. Ya mungkin Mas Adi ada pesan nggak buat Semaun? Ya kita datang aja ke makamnya terus kita hujat. Kamu itu udah gagal bangun negeri ini. Nggak hanya ke orang itu ya, tapi ke semua inilah tokoh-tokoh lawas, tokoh-tokoh zaman dulu. Gitu. Ya mungkin pesan aja Mas ke Gen Z yang penopang bangsa. Penopang bangsa. Generasi penerus bangsa. Generasi emas 2000 berapa? 2045, betul. Pesan-pesannya sih ya sederhana sih ya menurutku, ya terus belajar. Itu sederhana kan sebagai pengajar kan. Jangan absen mulu. Nah, teruslah belajar ya. Teruslah banyak-banyak membaca buku. Kemudian ketika kalian bisa menempuh pendidikan tinggi, jangan sok-sokan ya. Jangan sok-sokan merasa paling pintar. Karena semua orang itu juga pintar. Semua orang punya pengetahuannya sendiri-sendiri. Ya mungkin pengalaman setiap masyarakat atau yang kita sebut sebagai masyarakat biasa pun itu juga punya pengetahuan, punya pengalamannya masing-masing. Tapi gunakan kesempatan kalian khusus untuk Gen Z yang bisa menempuh perguruan tinggi bahwa
apa yang dipelajari di perguruan tinggi itu adalah apa ya, nilai-nilai ilmiah itu kan di dalam apa ya, kita kan belajar untuk mengasah pola pikir kita agar bisa ilmiah kan. Artinya apa ya, tidak alergi dengan perdebatan itu kan, cara berpikir ilmiah ya, nggak anti kritik gitu kan, tidak sediko dawuh kepada senior itu kan. Sediko dawuh itu patron. Oh, patron. Iya, pokok wis manut dawuh senior. Siap arahan. Nah, kan begitu biasanya. Nah, itu justru bukan nilai-nilai yang ilmiah yang kalian pelajari di kampus. Nah, jadi junjung nilai-nilai ilmiah ya. Jangan alergi terhadap perdebatan, jangan alergi terhadap perbedaan pendapat. Justru itulah yang membuat kita semakin berkembang sebagai sebuah apa? Bangsa. Sebuah bangsa. Jadi ya sederhana sih pesanku, terus belajar saja, teman-teman. Terus belajar. Gen Z ngajar Gen Z. Gen Z nih ya, kita berbincang-bincang sesama Gen Z yang bertukar pendapat di ya perbincangan kita yang cukup santai pada hari ini ya. Memang nih para Gen Z ini jangan sampai lupa dan harus terus ingat ya, jangan sampai padam api perjuangan dan semangat perjuangan ini jangan sampai padam. Dan semua bentuk perjuangan tuh nggak harus turun ke jalan gitu kan ya. Ada banyak jenis-jenis bentuk perjuangan, semangat perubahan itu nggak harus turun ke jalan atau aksi, orasi-orasi. Ya ada banyak lah selain itu kan ya sih ya. Gimana jadi nih? ya begitu ya. Udah mungkin kali ya? Ya kayaknya sudah cukup membuka wawasan kita juga ya sesama Gen Z. 2 SKS ini. 2 2 SKS ini sama dosen. Ya buat mahasiswa Mas Adi ya, jangan lupa di like, comment, subscribe biar dapat nilai A. Itu dia. Bersama Gen Z tua dan Gen Z muda. Jangan lupa saksikan podcast Dua Arah di episode selanjutnya. Sampai jumpa.